Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dumateng sedaya ingkang mirengaken. Dumateng untuk semuanya pemirsa dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu dipanjangkan umurnya dengan penuh keberkahan, ditambah rezekinya dengan penuh kesehatan, dan diberi kemudahan urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih khayat wa taqrib Syekh Abu Suja rahimallahu ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fazlun utawi fasal suwiji wa masu ala khufaini, utawi pasal nerangake ngusap khufen. Khufen iku ya khufen muzah itu sepatu. Ini bab menerangkan tentang mengusap sepatu. Mungkin teman-teman pernah melihat ada orang yang sholat menggunakan sepatu, itu seperti itu. Boleh apa enggak? Boleh, cuman ada syaratnya. Makanya di sini jaizun, menang itu boleh. Jadi kita sholat menggunakan sepatu itu boleh, cuma ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Bisalah satu syara itu kelawan telu piro-piro syarat. Ayyab dadi ayen to ngawiti sapa wong lubsuhuma ing nganggo khufain muzah wau, sepatu loro ba'da kamalu thaharati sya'wise sempurnane pira-pira sesuci. Jadi syarat pertama ketika kita mau sholat menggunakan sepatu, satu harus sebelum kita memakai sepatu atau khufain di sini, setelah kita sempurna wudhu. Nah, setelah sempurnanya wudhu, setelah selesai wudhu kemudian kita memakai sepatu. Syarat pertama. Yang kedua, wa ayyakuna yanto ono opo khufain iku sadiraini nutupi karone lima hali khuslil fardi maring panggonane mbasuh kang fardu minal qodamaini saking delamakan loro. Yang kedua, sepatunya harus menutupi bagian yang difardukan untuk dibasuh. Oke. Dari kedua telapak kaki. Jadi sampai nutupi kedua mata kaki loh. Kalau kita pakai sepatu yang belum menutupi mata kaki maka tidak boleh. Syaratnya batal. Kemudian yang ketiga, wa ayyakuna yento ono opo khufain, sepatu itu mimma saking barang utawi bahan yumkinu kang mungkinake opo ma tata bungul masyi ing nuli-nuline lumaku alaihi ma ing atase khufain. Jadi syarat yang ketiga yaitu bahan yang digunakan untuk membuat sepatu tersebut harus bahan yang kuat,
yang sepatu itu bisa digunakan berkali-kali untuk berjalan, itu mampu lama itu. Kalau zaman sekarang kan banyak insya Allah sepatu yang, dan kebanyakan pasti bisa digunakan lama, tapi yang jadi syarat pertimbangan utama kita, jadi syarat yang pertama setelah sempurnanya wudhu, kemudian menutup anggota yang dibasuh termasuk menutup kedua mata kaki, kemudian yang terakhir bahannya harus yang kuat yang bisa digunakan untuk berkali-kali berjalan. Kemudian wayam sahu, di sini wayam sahu, wayam sahul muqimu, lan ngusape wong kang mukim, dalam artian di sini mangsa atau waktunya. Yauman iku sedina walailatan lan sawengi, wal musyafiru lan ngusape kanggo wong musyafir utawi lelungan salah sata ayamin iku telu piro-piro dino bilayaliha kelawan wengine salasa. Jadi kita boleh sholat menggunakan sepatu setelah memenuhi syarat 3 itu untuk orang yang mukim atau bertempat tidak bepergian itu 1 hari 1 malam. Kalau orang yang bepergian 3 hari 3 malam. Tapi yang jadi kasus di sini kan sepatu yang kita gunakan satu mudah dilepas, kemudian tempat ibadah juga tempatnya sekarang lebih mudah, bahkan sudah di keramik dan di granit, luar biasa bersih dan suci insya Allah. Kenapa ada pembahasan khufain di sini? Karena dulu ketika orang memakai sepatu zaman baginda Nabi Muhammad SAW itu salah satu melepasnya susah. Yang kedua, masjidnya masih lantainya menggunakan bumi, tidak seperti sekarang. Gitu. Tetapi ini bisa berlaku mungkin ketika kita lagi ada suatu acara, entah itu acara apapun, ya khususnya yang berkaitan dengan perkara yang baik ya, perkara yang baik. Jadi bukan masalah perkara yang ingkar, apalagi kemaksiatan. Kadang kan lucu seperti ini. Kadang saya lucu seperti ini. Ada orang pacaran. Pacaran kan sudah jelas haram dan dosa. Sudah jelas itu. Kalau Islam tidak boleh. Mau dari segi mana. Tapi berziarah ke makam para wali ini gimana coba? Ziarah makam kepada makamnya para wali ini kan kesunahan yang luar biasa. Bahkan 1 menit ulama sufi malah menangan bukan 1 menit waktu untuk memecahkan telur itu, kita ziarah selama waktu itu di depannya makam wali ini lebih baik daripada kita beribadah sepanjang umur kita sendiri. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini dicampur adukan, 1 maksiat karena pacaran, kedua diajak ziarah, pacaran tapi diajak ziarah. Ini gimana pemikirannya gitu, Masya Allah. Menurut saya itu malah bikin wali yang kita suani, karena wali ini kan nggak meninggal, walinya Allah nggak meninggal, bikin duka marah beliau. Kamu melanggar aturan Allah, kamu malah kesini ngapain? Untungnya beliau tidak bangun terus mukul orang tersebut, anak tersebut, untung. Cuma pemikiran itu keliru, nggak boleh seperti itu. Jadi nggak boleh dicampur adukan antara kebaikan dan kemungkaran, dan kebaikan ini tidak boleh dicampur. Ini sendiri-sendiri, baik-baik, buruk-buruk, bagus-bagus, jelek-jelek. Karena dalam keterangan Quran kan halalun bayyinun wa haramun bayyin, sudah jelas. Jadi kita juga bisa menggunakan ini, ya usahakan babagan fikih ini kita gunakan untuk hal kebaikan.
bukan masalah maksiat. Misal contoh zaman sekarang kan masya Allah la haula wala quwata illa billah, semoga kita diberikan hidayah dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pacaran misal, kita ngecamp bersama pacar kita, misal contoh, itu menggunakan hukum ini tidak boleh. Kadang dipikir sholat juga gimana begini, tapi ya lebih baik daripada enggak, emang iya. Tapi hal kebaikan tidak ada yang lebih baik. Semua kita tetap harus berusaha yang terbaik untuk kebaikan. Dan jangan pernah menyerah untuk berubah menjadi baik. Baik teman-teman, lanjut. Jadi yang mukim 1 hari 1 malam. Kemudian kalau yang perjalanan 3 hari 3 malam. Kemudian wabtida'ul muddati, utawi waktu kawitane ngusap, min hina yuhdisu, nalikane saking nalikane tekone hadas. Jadi entah itu buang air kecil, buang air besar, atau kentut atau sejenisnya, mulai dari itu hitungan untuk yang mukim 1 hari 1 malam berlaku, untuk yang perjalanan 3 hari 3 malam. Kemudian badalubsil khufaini, sakwise nganggone khufain. Jadi setelah memakai sepatu itu kemudian kita hadas. Waktu hadas, nah mulainya waktu hadas itu, hadas keluar, Allahu Akbar, fa'in masyaha, monggo lamun ngusap copoman fil halori ing dalam umma, summa syafaro nuli lunga sopoman, au masyaha utawi ngusap sopoman fi syafari ing dalam lunga perjalanan, summa aqoma nuli mukim sopoman, atama mongko nyempurnake sopoma mas hal mukimi ing waktu ngusap kufain utawi sepatu ini waktune wong kang mukim. Maksudnya seperti apa? Kita memakai sepatu di rumah ya, kemudian kita pergi, atau kita memakai sepatu ketika bepergian ya, maksudnya memakai sepatu terus ngusap loh ya, ngusap sepatu itu untuk hadas, kemudian kita pulang ke rumah, maka waktu contoh yang pulang pergi seperti itu dihitungnya sebagai orang yang mukim. Berarti waktu memakai sepatu bisa digunakan untuk sholat itu atau wudhu hanya 1 hari 1 malam, seperti itu maksudnya. Nah, cara basuhnya seperti apa? Nanti terakhir saya terangkan. Wa yabtulul mashu, lan kanggo batale basuh mushaf atawi mushaf basuh khufain kok dari sepatu bisa lasati asya kelawan telu piro-piro perkara. Ada 3 perkara yang membatalkan ngusap sepatu. 1 biholaihina mengihima, kelawan copote khufain setelah sepatu dilepas. Kemudian wangkiso ilmu dati, rampunge utawi pungkase wektune ngusap. Kemudian wama lan perkara yuji kang wajibake apa ma'al husla ing atus. Jadi 1, ketika tercopotnya sepatu batal. Kemudian ketika waktunya habis, contoh yang mungkin berarti 1 hari 1 malam, kemudian yang perjalanan 3 hari 3 malam. Kemudian wama yujibul husla, dan perkara yang mewajibkan mandi ini batal.
Nah, caranya membasuh itu sama seperti membasuh kaki. Sama seperti membasuh kaki, makanya ada syaratnya sampai ke entok-entok kayak gue. Ya contoh yang bisa sepatu bisa dibasuh kan mungkin saat ini seperti sepatu pantopel, sepatu tentara itu kan bisa dibasuh. Karena luarnya kulit keras bahkan hampir sampai lutut ini. Hanya itu dibasuh boleh. Untuk orang yang perjalanan 3 hari 3 malam, setelah itu harus dilepas, harus dimulai dari awal lagi. Wudhu dilepas, wudhu lagi, kemudian pakai lagi, baru bisa lagi sholat pakai sepatu. Itu seperti itu teman-teman. Jadi ya sedetail itulah fikih ketika mengatur kita sebagai umat Islam. Semoga kita selalu dalam keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian semoga apa yang saya terangkan tadi bisa bermanfaat dan ada keberkahannya. Bila ada kekeliruan saya mohon maaf dan mohon masukannya. Ada pertanyaan silahkan monggo ditanyakan saja. Bila saya mampu akan sejawab, bila tidak mampu akan saya tanyakan lagi pada guru saya atau saya buka kitab-kitab yang lain. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.